Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus, channel yang pengen dapat banyak AdSense. Di video kali ini kita bakal ngebahas mecha atau robot yang ada di serial Ultraman Z. Nah, jadi Ultraman Z itu teknologinya udah canggih. Mereka nggak pakai pesawat seperti Team Attack kebanyakan. Mereka menggunakan yang namanya robot, atau kalau standar bahasa Jepang disebut sebagai mecha. Robot atau mecha ini diciptakan atau dibuat oleh Storage, sebuah Team Attack yang merupakan divisi organisasi bernama GAFJ atau Global Allied Force Japan. Mereka bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan bantuan dana. Total ada 5 mecha yang ada di serial Ultraman Z. Kebanyakan mecha adalah versi lain dari kaiju atau monster kapsul di serial Ultraman lain. Dan di dalam serial Ultraman Z ini origin mereka diubah. Namun ada juga yang memang mecha atau robot original langsung dari serial Ultraman Z. Lalu apa saja 5 robot tersebut? Simak terus pembahasannya. Scavenger adalah robot generasi pertama yang dimiliki Storage. Robot ini mengambil bentuk kapsul kaiju Scavenger yang dimiliki Ultra 7. Scavenger di Ultraman Z dimodifikasi agar kesan robotnya lebih terlihat. Bisa dibilang Scavenger adalah mecha yang paling lemah yang tidak memiliki banyak kemampuan bertarung. Mecha ini diciptakan berdasarkan penelitian GAFJ terhadap sebuah kaiju bernama Jirigyo Raiden. Dengan data dari Jirigyo Raiden, mereka lalu membuat robot ini. Scavenger memiliki tinggi 55 meter dengan berat 38.000 ton. Dengan kendali manual satu pilot serta baterai yang hanya bisa bertahan 3 menit bertarung. Perlengkapan senjata dari Scavenger antara lain adalah jetpack, tinju roket, misil, senjata-senjata seperti bor di tangannya. Scavenger juga pernah menggunakan Beliarok saat dipiloti oleh Yoko ketika melawan Barrosa 3. Scavenger sendiri harusnya sudah pensiun dari tugas. Namun ketika pertempuran akhir melawan Destrudos, Scavenger digunakan kembali oleh Storage yang dipiloti oleh Bakosan. Total pilot yang pernah menggunakan Scavenger ada 3, yaitu Yoko, Haruki, dan Bakosan. Masih mengambil bentuk robot kapsul kaiju yang ada di Ultra 7. Sama seperti Scavenger, Windom di Ultraman Z adalah robot milik Storage. Robot ini didesain oleh Yuka Ohta sebagai robot kedua milik Storage. Saat selesai dibangun, robot ini punya kendala di bagian pengisian daya, membutuhkan waktu berhari-hari hanya untuk 5 menit. Yuka akhirnya memanfaatkan tanduk Neronga untuk mempercepat pengisian daya Windom. Robot Windom awalnya dipiloti oleh Yoko, namun ada beberapa pilot yang juga pernah menggunakannya. Mereka adalah Haruki dan Hebikura atau Juggler. Tinggi Windom adalah 65 meter dengan berat 23.000 ton. Kemampuan Windom jauh lebih lengkap dibandingkan Scavenger. Windom bisa menembakkan laser, misil anti kaiju, bor tangan, tapi dilengkapi dengan sengatan listrik. Dan yang paling hebat, Windom memiliki mode unlimited di mana energi besar akan ditembakkan dari Windom. Penggunaan Windom juga jauh lebih lama, yaitu 5 menit. Kingjo yang Anin maksud adalah milik Barrosa Seijin 1. Barrosa yang pertama ke bumi ini memiliki robot bernama Kingjo. Dia menjadikan Kingjo sebagai pesawat sekaligus robot tempurnya. Kingjo mampu mendeteksi medal Ultraman serta memiliki 2 mode. Bisa sebagai robot dan berpecah menjadi 3 bagian yang tentunya sulit untuk dihancurkan. Kingjo yang dikendalikan Barrosa lalu dikalahkan oleh Ultraman Z. Dia dihancurkan dengan medal Cosmos, Nexus, dan Mebius. Nah, robot yang satu ini adalah robot ketiga dari Storage. Setelah Ultraman Z menghancurkan Kingjo milik Barrosa, Storage mengumpulkan puing-puing Kingjo yang tersisa, mengambil teknologi alien dan membangunnya ulang. Akhirnya Kingjo menjadi bentuk baru yang jauh lebih canggih bernama Kingjo Storage Custom. Saat ujian pilot, Yoko berhasil menjadi kandidat pilot dari Kingjo. Kingjo memiliki tinggi 58 meter dan berat 50.000 ton. Kingjo Storage Custom memiliki 2 mode. Mode pertama adalah mode robot dan yang kedua adalah mode tank. Pilot bisa menyesuaikan mode sesuai keperluan. Saat di mode tank, Kingjo memiliki 4 bagian terpisah. Senjata terkuat Kingjo adalah Pendanium Particle Cannon yang mampu menghancurkan monster sekelas Jirigyo. Selain itu, Kingjo juga pernah dipasangkan alat bernama Default Ray. Default Ray adalah alat yang memiliki kekuatan alien Yapul karena Default sendiri dibuat dari tanduk Baraba yang dikalahkan Ultraman Z dan Ultraman S. Namun, senjata itu terlalu kuat dan mengakibatkan overheating pada mesin Kingjo dan mengakibatkan 80% kerusakan pada sistemnya. Kingjo juga pernah diambil alih oleh GAFJ saat Storage dibubarkan.
Pilot yang pernah menggunakan Kingjo Storage Custom adalah Yoko, seorang pilot dari GAFJ, Yuka Ohta, dan terakhir adalah Haruki. Ultroid Zero adalah robot terakhir yang muncul di serial Ultraman Z. Berbeda dari ketiga robot yang dibuat oleh Storage, Ultroid Zero dibuat oleh GAFJ. Robot ini dibuat setelah GAFJ berhasil membuat D4 Ray. Seperti yang Admin katakan sebelumnya, D4 Ray adalah senjata pemusnah berkekuatan alien Yapol. Karena gagal menggunakan D4 di robot Kingjo dan adanya pemberontakan Storage, GAFJ lalu membubarkan Storage dan membuat robot sendiri. Robot yang dibuat mengambil bentuk dasar Ultraman Zero. Kemampuan yang diterapkan adalah berdasarkan semua Ultra yang pernah ke bumi, yaitu Ultraman Z, JIT, Zero, dan S. Langkah terakhir GAFJ untuk menyempurnakan Ultroid Zero adalah data sinar Zestium Kosen, karena Zestium Kosen mampu menahan serangan D4 Ray, yang dimana jika Zestium Kosen diubah datanya, maka akan bisa menahan kekuatan dari D4 untuk diterapkan di Ultroid Zero. Setelah itu, robot ini pun sempurna. Robot ini dipiloti oleh Yoko karena dianggap yang paling cocok. Tinggi Ultroid Zero adalah 55 meter dengan berat 50.000 ton. Ultroid Zero dapat terbang dengan roketnya, mampu melakukan tinjuan berat, memiliki pedang energi, menggunakan laser, memiliki serangan selagar berbentuk energi, sebuah barrier, dan yang paling kuat adalah D4 Ray. Namun sayang, robot ini akhirnya diambil alih oleh Celebro dan mengubahnya menjadi wadah semua kaiju yang diserap. Kaiju gabungan itu bernama Destrudos. Saat debutnya, Ultroid Zero langsung dikeroyok 5 monster sekaligus. Monster-monster sudah merasakan ancaman terhadap bumi saat Ultroid Zero muncul. Kegagalan robot ini mengajarkan kita perlunya menjaga keseimbangan kekuatan. Kekuatan besar yang tidak dimengerti manusia justru akan menjadi bumerang bagi manusia itu sendiri. Nah, jadi itu dia 5 mecha atau robot yang hadir di serial Ultraman Z. Robot-robot ini menunjukkan kalau bumi di Ultraman Z sudah sangat maju. Mereka nggak lagi mengandalkan pesawat, tapi mengandalkan robot. Mereka menciptakan senjata yang jauh lebih efektif untuk melawan kaiju. Namun, akhirnya Ultroid Zero malah menjadi bumerang. Itulah pentingnya untuk mempelajari segala jenis kekuatan. Manusia cukup rakus. Mereka membuat senjata dari kekuatan yang mereka tidak ketahui. Membuat D4 dari kekuatan alien, lalu menggabungkan semua elemen Ultraman yang telah turun. Manusia terlalu ingin menjadi dewa, namun mereka tidak tahu ada sesuatu yang bahkan mereka tidak bisa pelajari. Wah, kalimatnya inspiratif sekali ya. Nah, itu kalimat yang Admin buat sendiri loh. Nah, hebat kan Admin bisa merangkai kalimat kayak gitu. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini, follow Instagram Admin Prayogariski65, donasi bagi yang mau. Terima kasih telah menonton and see you next video.